Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Syukrika SPI, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 52, kelompok 1, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme yang berasal dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Definisi dari akuntabilitas itu sendiri adalah suatu kewajiban mempertanggungjawabkan kegiatan, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil, di mana dalam akuntabilitas sendiri memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi, antara lain yang pertama yaitu akuntabilitas harus membentuk suatu hubungan. Yang kedua, membutuhkan laporan kinerja. Yang ketiga, membutuhkan konsekuensi baik sanksi maupun penghargaan. Yang keempat, mengacu pada hasil orientasi yang diharapkan. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja dari seorang ASN. Tiga fungsi utama dari akuntabilitas adalah sebagai penyedia kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari mind mapping yang saya tampilkan, kita dapat melihat tingkatan dari sebuah akuntabilitas, di mana di puncak piramida tertinggi diduduki oleh akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan piramida terbawah yaitu akuntabilitas personal. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kita harus menjunjung tinggi sifat kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Ciri-ciri PNS yang memiliki sifat akuntabel yaitu yang pertama memiliki personal behavior yang diharapkan. Yang kedua memiliki transparansi dalam pengaksesan informasi. Yang ketiga menghindari perilaku curang dan korup. Yang keempat perlakuan terhadap penggunaan sumber daya milik negara yang diberikan. Yang kelima perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Yang keenam yaitu mengambil keputusan secara akuntabel. Pemaparan selanjutnya adalah tentang nasionalisme. Definisi dari nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip nasionalisme antara lain hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme dapat kita lihat dari sila pertama, yaitu diharapkan kita bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, hak dan yang batil. Sila kedua, berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Sila ketiga, siap sedia membela negara, membela kehormatan bangsa, dan menjaga kesatuan dan persatuan. Sila keempat, diharapkan tidak menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak merugikan orang lain. Dan sila yang kelima yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan golongan tertentu, serta memperhatikan nasib dari orang lain. Sikap nasionalisme ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor. Sedangkan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan kondisi yang damai, seorang PNS harus bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan yang diskriminatif dengan membeda-bedakan suatu golongan, dan yang terakhir menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat.
Sekian penjelasan saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih.